Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanggungan Minggu Quasimodo-Geniti 16 April 2023, terambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Dan bacaan dari Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Di Katolik topik atau tema diperbarui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan marparange hobar tuhata ni debata. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Wahyu pasal 21 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 8 adalah langit yang baru dan bumi yang baru. Dan nats khotbah kita dari ayat 5 sampai dengan ayat 7. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanggungan Minggu Quasimodo-Geniti. Quasimodo-Geniti artinya, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, didasarkan pada 1 Petrus pasal 2 ayat 2, 16 April 2023. Dihubungkan dengan topik Minggu diperbarui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Marparange hobar tuhata ni debata. Saudara, Wahyu Yohanes aslinya dialamatkan kepada 7 jemaat-jemaat di Asia, yakni Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikea. Orang-orang Kristen di ketujuh jemaat ini mengalami tekanan yang sangat berat dari berbagai sudut. Mereka dipaksa untuk menyembah berhala-berhala kafir seperti Dewi Artemis di Efesus, dipaksa untuk menyembah Asklepios dan Zeus di Pergamus. Tantangan yang paling berat yang dirasakan adalah pada tahun-tahun penghabisan dari pemerintahan kaisar yang lalim bernama Domitianus, yang memerintah sekitar tahun 81 sampai dengan 96 sesudah Kristus. Pada saat ini posisi Kristen sangat berbahaya dan terdesak serta tertekan. Banyak yang tidak bertahan dalam iman mereka. Mereka murtad, putus asa. Bagi orang yang tidak menyembah sang kaisar, mereka harus diburu, ditangkap, disiksa, dan sebagian di antara mereka dimangsa binatang buas, dikejar-kejar, dan lain-lain. Hanya ada 2 kemungkinan saja bagi orang Kristen pada saat itu: menyembah kaisar atau mati.
Saudara, lewat visi dan penglihatan rohani yang diungkapkan oleh Allah kepada Yohanes saat berada di Pulau Patmos ini, Allah memberi pengharapan-pengharapan baru bagi orang-orang Kristen yang tertindas di 7 jemaat itu. Penglihatan atau visi rohani ini memberi mereka yang sedang berjuang mempertahankan imannya itu dukungan moral, mental, dan spiritual. Dalam penglihatan atau visi rohani ini, Allah menunjukkan hal-hal yang akan terjadi pada waktu-waktu yang akan datang, antara lain apa? Bahwa Allah tetap setia menyertai dan memelihara jemaat atau orang percaya itu, walaupun Allah sering sekali mengizinkan bahwa jemaat itu mengalami penderitaan seketika lamanya. Pada saatnya Allah akan mengakhiri semua ratap tangis dan penderitaan itu serta berbagai-bagai pergumulan umatnya. Allah akan mengakhiri zaman lama, dunia lama, dan memberi zaman baru, dunia baru. Khusus dalam pasal 21 ini, Allah akan memperbaharui segala sesuatu. Pada ayat 1 dituliskan, langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Khusus pada ayat 5 sampai ayat 7 khotbah kita ini, Allah menunjukkan kuasa-Nya bahwa semua yang dilihat oleh Yohanes ini adalah benar sama sekali, dan Allah akan memperbaharui segala sesuatu. Sebagaimana topik Minggu Quasimodo-Geniti ini diperbarui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Marparange hobar tuhata ni debata. Saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pertanggungan Minggu Quasimodo-Geniti 16 April 2023, dihubungkan dengan topik Minggu diperbarui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Marparange hobar tuhatani debata. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini, Bapak Ibu? Pengajaran pertama, kebangkitan Yesuslah yang melahirkan perilaku baru bagi kita. Saudara, saat ini kita memasuki Minggu Quasimodo-Geniti yang didasarkan pada 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Di sana tertulis, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Saudara, Minggu Quasimodo-Geniti ini ditempatkan persis sesudah Minggu Paskah, karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat sekali. Apa hubungannya? Bahwa peristiwa kedahsyatan Paskah, yakni kematian dan kebangkitan Yesus itulah yang melahirkan kita menjadi manusia-manusia baru yang betul-betul berbeda dari sebelumnya. Oleh kematian dan kebangkitan Yesus itu, kita dilahirkan kembali, lahir baru, yakni menjadi orang yang memiliki sifat-sifat, perilaku, dan kehidupan yang baru yang sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya. Dalam posisi seperti bayi yang baru lahir secara rohani, apa yang harus kita lakukan? Menurut 1 Petrus pasal 2 ayat 2 sebagai dasar Minggu Quasimodo-Geniti ini, maka kita harus meniru bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Air susu yang murni dan yang rohani yang dimaksudkan oleh penulis Petrus ini adalah kerinduan kita akan firman Allah, kerinduan akan persekutuan dengan Allah, dengan ibadah, dengan doa, dan berbagai-bagai praktek kerohanian lainnya. Nah, kita sangat-sangat rindu, haus untuk semuanya itu. Nah, dengan demikian kita akan mengalami pertumbuhan yang berlangsung terus-menerus. Kita menjadi orang Kristen yang mengalami kedewasaan iman. Harus sampai di sana kepada kedewasaan iman. Saudara, di Minggu Quasimodo-Geniti inilah kita didorong oleh khotbah ini di pertanggungan yang terambil dari Wahyu pasal 21 ayat 5 sampai 7 ini, agar kita mau menunjukkan diri kita sebagai orang yang sudah lahir baru. Orang yang sudah lahir baru itu, Bapak Ibu, akan menampakkan dirinya. Apa yang dia tampakkan tidak akan mengikuti pola hidup orang jahat lagi, orang fasik lagi. Tidak mengikuti pola hidup curang, durhaka, dan penuh tipu daya itu.
Dia akan mampu melawan dan menolak segala bentuk perilaku yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bahkan, orang yang sudah dilahirkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus itu, atau yang kita sebut lahir baru itu, sudah mampu memanage, menguasai, mengolah dirinya untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Sebagaimana topik minggu ini, diperbarui untuk hidup menurut ketetapan Allah, marparange hobar tuhata ni debata. Saudara, itu pengajaran pertama. Pengajaran yang kedua, khotbah ini mengajar orang percaya memahami dan menerima penderitaan di sepanjang zaman. Saudara, Yesus telah lama memberitahu bahwa penderitaan itu akan terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Tujuannya agar orang-orang percaya atau pengikut Yesus Kristus itu tidak merasa terkejut, tidak khawatir, tidak takut kalau tiba untuk menghadapinya. Kita catat Matius pasal 10 ayat 16. Tuhan Yesus berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Kita catat lagi Matius pasal 10 ayat 17-nya. Ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Ayat 18-nya lagi. Kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian. Saudara, dalam kitab Yohanes, Yesus juga sudah mengungkapkan hal-hal yang akan terjadi bagi pengikut-pengikutnya. Antara lain, tercatat juga dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 18. Di sana dituliskan, dunia membenci kamu. Dalam Yohanes 16 ayat 2 dituliskan, kamu akan dikucilkan. Dalam Yohanes 16 ayat 33 juga dituliskan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Dalam bahasa Batak, hapor suhod doja barmuna di portibion. Alai pos marohamuna nunga taluhu bahen portibion. Saudara, kalau kita menghubungkan nubuatan Yesus tadi, baik yang kita catat dalam Matius dan juga Yohanes tadi, dengan segala bentuk penderitaan dan pergumulan orang-orang percaya yang diakibatkan oleh ketekunan imannya, semua itu merupakan ujian iman yang membimbing kita kepada ketekunan dan kesediaan untuk menghadapi semua penderitaan itu. Nah, inilah juga mengingatkan kita bahwa kita harus senantiasa bersiap-siap, Radi, untuk tanda kutip membayar mahal tuntutan iman kita. Apa bayaran mahal dari tuntutan iman kita? Kita harus rela dalam menerima bentuk-bentuk pengorbanan diri, pengorbanan jiwa, bahkan sampai harus mati martir seperti yang dialami oleh jemaat mula-mula ini. Saudara, khotbah ini menyadarkan kita pada realitas yang senantiasa kita alami, bahwa selama berada kita di tengah-tengah dunia ini selalu akan dipenuhi oleh air mata. Dalam bahasa Batak Toba, iko saimar suap-suap ilu dohita. Banyak yang membuat kita menderita, miskin, kurang dalam membutuhi segala keperluan sehari-hari, sehingga kita harus berduka, bersuap-suap ilu. Tetapi harus kita ingat bahwa meskipun kita saat ini dan pada waktu-waktu yang akan datang harus berduka, harus mengeluarkan air mata kepedihan, bersuap-suap, itu bukan kata akhir. Di balik penderitaan itu akan ada kuasa Tuhan yang menuntun kita kepada yang lebih indah, lebih baik. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, khotbah ini menuntun kita sekarang, mendorong kita, hindarilah semua yang namanya bentuk-bentuk keputusasaan dalam hidup ini. Amin, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, hindarilah semua itu. Pengajaran yang ketiga, sadarlah bahwa segala sesuatu akan berlalu dari dalam hidup ini. Saudara, mulai dari ayat 1 sampai ayat 7 khotbah ini diberitahu oleh Yohanes bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan langitlah, bumi, laut, dan segala isinya akan berlalu. Segala wujud materi dan non-materi, moral, spiritual akan berakhir. Langit, bumi, laut,
tersebut juga menggambarkan semua kuasa-kuasa, kekuatan-kekuatan, gelora semangat apapun yang ada dalam alam semesta ini. Tetapi semuanya itu akan berakhir. Yesus juga sudah mengatakan itu, Matius pasal 24 ayat 29. Di sana dituliskan, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang, Bapak Ibu. Demikian juga dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 dikatakan, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia yang akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara, semua nats yang baru saja kita kutip itu, dan juga khususnya dalam kitab Wahyu pasal 21 ini, menyadarkan kita semuanya bahwa tidak ada yang tetap dalam dunia ini. Inilah yang menjadi pertanyaan dan renungan yang mendalam bagi kita, Bapak Ibu. Apapun namanya yang kita miliki, ada kuasa, ada jabatan, ada kecantikan, ada pekerjaan yang baik, dan lain-lain, harta, itu semua akan lepas, akan tangkal, akan berakhir dari dalam hidup, dari dalam diri kita, dari dalam keluarga kita, Bapak Ibu. Apakah orang-orang yang punya harta, kekayaan, bahkan bintang yang bertengger di pundak orang-orang kuat itu menyadari bahwa semuanya itu satu ketika juga akan lepas? Apakah kita sudah siap menghadapi semuanya itu? Saudara, orang yang sudah dilahirkan baru oleh kematian dan kebangkitan Kristus, atau yang sering kita sebut tadi lahir baru, maka ia sudah pasti memiliki kekuatan dan kemampuan siap untuk menghadapi apabila semua bentuk duka, nestapa, ilu-ilu, pergumulan tadi itu harus dia hadapi. Apabila kebanggaan-kebanggaan yang dia miliki itu lepas dari dalam dirinya, karena dia tahu bahwa Tuhan sudah membuat dia mampu menghadapi semuanya itu. Sebagaimana topik Minggu Quasimodo Genti ini diperbaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Maraparange obar tuhata ni dewata. Pengajaran keempat, Tuhanlah yang sanggup membaharui hidup kita ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hanya Tuhan sendirilah yang sanggup memperbarui segala sesuatu dalam hidup kita ini, dengan syarat bahwa kita mau, siap, bersedia, dan rela dijamah oleh Tuhan. Hal itu ditegaskan dalam ayat 5 khotbah kita ini. Lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini tepat dan benar. Saudara, mungkin saja hidup kita di saat ini sudah terasa kacau balau, berantakan, berbagai-bagai sakit penyakit silih berganti menimpa diri kita, sehingga kesehatan kita pun terus semakin merosot. Saudara, apa yang harus kita lakukan kalau itu terjadi? Kepada siapa kita mengadu semua agar pikiran kita ini tidak terlalu stres, tidak terlalu bingung dan jatuh rebah? Saudara, kita carikah kekuatan-kekuatan duniawi? Oh, itu akan semakin membuat kita terpuruk lagi, Bapak Ibu. Jika ini terjadi, apa yang harus kita tempuh? Kalau saudara mau menyerahkan semuanya kepada Yesus, ingatlah, Yesus sanggup memulihkan kembali hidupmu. Tetaplah berpegang pada sabda Tuhan yang mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 37. Mungkin keadaan rumah tangga Anda, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, nggak seperti yang kita harapkan sebelumnya lagi. Suasana keluarga kita tidak harmonis, bahkan terancam dengan berbagai pertikaian. Dan di saat ini berada di ambang kehancuran. Nah, di saat sedemikian kamu hadapi, apa yang harus Anda lakukan? Ingatlah, tidak ada yang bisa memulihkan keharmonisan rumah tangga Anda itu selain hanya kuasa Roh Kudus sendiri. Dialah yang sanggup memperbaharui rumah tangga atau keluargamu. Dialah yang sanggup mengembalikan kehangatan cintamu yang tulus ikhlas itu kembali. Mungkin keadaan usaha, bisnis, pekerjaan, tiga-tiga, jualan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara saat ini tidak mendatangkan sumber-sumber rejeki sebagaimana kita harapkan. Semua mengalami krisis dan persoalan bagi kita sehingga membuat kita bingung, gelisah, tidak memiliki rasa damai sejahtera. Dan semua itu menghambat sukacita.
saudara datanglah kepada Yesus yang sanggup memulihkan usahamu dengan baik. Saudara, orang yang mau datang tersungkur di kaki Yesus itu tidak akan kecewa, tidak akan kembali dengan sia-sia. Dirinya akan disambut oleh Yesus dengan sukacita dan akan diperbaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Marparangi khobar Tuhatan debata, sebagaimana topik minggu kuasi modogeniti ini. Pengajaran kelima, ada upah bagi orang yang memenangkan cobaan. Saudara, hidup ini adalah perjuangan iman. Dan perjuangan iman ini tidak pernah sia-sia. Hal itulah yang ditegaskan dalam ayat 7 khotbah ini. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Saudara, Yakobus juga menulis hal seperti ini dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Apa artinya itu? Orang yang tidak pernah berjuang maka tidak akan pernah menang, Bapak Ibu. Itu wajar. Hanya orang yang berjuanglah yang pernah mengalami kemenangan. Dan perjuangan iman yang kita maksudkan di sini adalah perjuangan yang gigih, mau mengorbankan segala sesuatunya dan mampu bertahan hingga akhir perjuangan itu, setia sampai akhir dia. Perilaku yang seperti ini tidak datang sendirinya, Bapak Ibu. Setiap orang harus melewati proses pembentukan dirinya lewat kuasa dan otoritas Kristus. Itulah target dan sasaran topik minggu kuasi modogeniti ini, diperbaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Marparangi hobar Tuhatan debata. Nah, semoga kita dikuatkan oleh Tuhan menghadapi semua pergumulan hidup kita sambil menanti kedatangan Yesus dengan setia, taat, dan berserah kepadanya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah pertangyangan Minggu Kuasi Modogeniti 16 April 2023 dari Wahyu pasal 21 ayat 5-7 ini, agar semakin banyak orang yang mau diperbarui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Marparangi khobar Tuhatan debata termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasarimu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertangyangan buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Banyak yang harus Engkau perbaharui dalam hidup kami ini, Tuhan. Banyak yang harus kami menangkan sebagai perjuangan hidup kami. Dan hanya orang yang bertahan dalam imannya, yang setia sampai akhirlah yang mendapat upah kemenangan dari hasil perjuangannya. Dan biarlah kami pendengar-pendengar khotbah ini yang menerima kemenangan upah di dalam Kristus Yesus. Berkatilah setiap pendengar khotbah ini, Tuhan, supaya khotbah ini menjadi pengajaran berharga bagi semua orang yang mendengarkannya. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa hari ini dan untuk selama. Amin.